Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Amin. Saat saudara percaya, Tuhan bekerja. Saat kita bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Sampaikan firman-Mu dalam nama Yesus. Buka selubung yang masih menutup kami. Demi nama Yesus yang percaya diberkati, berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Silakan duduk saudara. Iya. Nah, kita buka Galatia pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Sebagai saya membuka apa yang mau saya sampaikan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Ya saudaraku, kita karena kasih karunia Kristus, kita bisa dipanggil, kita bisa percaya, kita bisa diselamatkan. Katakan amin. Tetapi Paulus berkata gini, aku heran. Kenapa? Karena kamu diselamatkan, kamu dipanggil oleh kasih karunia Kristus. Tetapi kenapa kok lekas berbalik mengikuti suatu Injil lain? Artinya ini terjadi kepada kekristenan saat itu. Yaitu orang-orang Kristen di Galatia mengikuti Injil lain. Injil lain ini berarti apa? Bukan Injil, Injil palsu. Betul nggak saudara? Maka Paulus berkata, aku heran. Kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Saudara, kalau ini pernah terjadi di kekristenan masa lalu, Paulus juga menuliskan bahwa saudaraku di akhir zaman ini lebih hebat lagi terjadi di gereja. Saudaraku, ada banyak Injil lain yang diberitakan. Sehingga banyak orang mengikuti Injil lain. Injil lain tentunya bukan Injil. Ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Ini yang dewasa ini terjadi. Jadi bukan Injil Yesus Kristus, tapi Injil yang lain. Saudaraku, dan kemudian mencomot 1-2 ayat seolah-olah itu Injil Yesus Kristus. Maka pagi ini saya akan memberikan kepada Anda fondasi pengajaran Injil Yesus Kristus. Dengan fondasi ini Anda bisa memfilter jika Anda mendengar khotbah, Anda membaca buku rohani, Anda bisa ada filter, ini Injil yang lain atau Injil Yesus Kristus. Betul nggak saudara? Karena tidak mudah membedakan antara yang asli dan yang palsu. Kalau Anda pergi ke Shenzhen, Anda bisa mendapatkan jam Rolex dari berbagai harga. Dan kita nggak tahu ini palsu atau asli. Apalagi kamu nggak pernah lihat aslinya. Betul nggak saudara? Tas KW1, KW2 mirip-mirip. Nah saudara, kita nggak bisa bedain ini asli atau palsu. Nah sama, maka dengan saya memberikan fondasi ini, Anda yang memfilternya. Pada waktu Anda mendengar khotbah di media sosial, khotbah atau buku-buku rohani, saudara bisa memfilter termasuk khotbah saya. Anda bisa filter ini Injil yang lain, yang bukan Injil atau Injil Yesus Kristus. Jangan-jangan ini Injil motivasi. Jangan-jangan ini Injil permainan kata-kata saja. Nah, mari kita lihat saudara. Yuk. Fondasi Injil, pengajaran Injil Yesus Kristus, saudaraku, yang pertama, fokusnya pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Ini fokusnya. Bukan akan, tapi sudah selesai. 2000 tahun lalu di kayu salib, Yesus ditolak bumi, ditolak surga. Dan dia berkata, "Kulah, it finished." Sudah selesai.
Jadi saudaraku, pekerjaan Yesus sudah selesai. Inilah New Covenant. Maka saya katakan demikian Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Bahwa di dalam perjanjian yang baru, Blood Covenant, tidak ada satupun yang tersisa untuk Anda dan saya lakukan. Tapi tersedia segala sesuatu untuk saudara dan saya percayai. Fokusnya adalah pekerjaan Yesus sudah selesai. Amin. Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Tinggal nanti satu lagi dia datang menjemput gerejanya. Saudara dan saya dijemput oleh Tuhan. Diangkat. Amin. Terus. Apa yang kita butuhkan untuk hidup saleh, untuk hidup benar, untuk hidup di dalam segala kelayakan. Sudah disediakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Maka doa kita beda kalau dasarnya ini kita akan ngerti. Oh, kita nggak berdoa Tuhan tolong berkati aku. Waktu saya dinyatakan oleh saudaraku hari Rabu malam saudara karena saudara ya Budion dari hari Selasa minta periksa darah enggak lah saya nggak apa-apa cuma masuk angin doang kok. Ya namanya saudaraku kadang-kadang ya dokter itu punya pikiran kan begitu. Kalau orang biasa kan ya udah iman aja dalam nama Yesus kan gitu saudara. Ya karena ya udahlah saya ngikutin revival nganter saya Rabu malam saudaraku. Wih trombosit udah turun saudara. Dan hasil begitu. Nah kalau saudaraku doa orang-orang yang perjanjian lama Tuhan tolong sembuhkan aku. Tapi doa orang perjanjian baru, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkan aku. Itu yang membuat saudaraku doa saya enggak mau Tuhan tolong sembuhkan aku, enggak. Saya dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, aku telah sembuh. Saya berkata tidak pada demam berdarah. Saya bilang enggak, tapi pemeriksaan enggak, salah ini. Gitu saudara. Saya bilang ini salah. Pak Gatot saudaraku lagi nyetir, wah happy sukacita. Sehat sama istri sama anggota sel pergi main-main ke situ mana Pak Gatot? Lupa pokoknya daerah Bandung Selatan saudara. Ya dia susah, orang Jawa susah lidahnya. Nyebut situ Patenggang, situ Cipendui dia susah. Dia tahunya Ciatiul, Cicahium kira-kira begitu. Nah karena KTP dia bukan Bandung, diacak suruh tes saudara. Tes positif COVID. Langsung sorenya pening, dada sesak. Jantung berdebar-debar. Dompet langsung tipis. Nah itu saudaraku. Saya bilang ke dia, Pak Gatot saya doakan. Dalam nama Yesus itu salah itu pemeriksaan. Salah itu. Besok tes lagi. Anda lihat secari kertas mempengaruhi. Yang saya pernah cerita itu dia ini orangnya ini. Betul Pak Gatot kan? Iya. Besok saudaraku saya suruh tes lagi, dites. Hasilnya langsung jantungnya normal lagi, dompetnya tebel lagi. Anda bisa lihat saudara. Nah ini dia. Makanya Bapak Ibu, the power of sin, no. Pada sakit penyakit, pada krisis, pada kemiskinan. Katakan amin. Haleluya. Waktu Anda berkata tidak ada power, ada kuasa. Loh saudaraku, hasil hari Rabu malam drop. Kamis sore, karena harus 24 jam lagi tesnya. Kamis sore saya tes, Anda lagi WRC saya tes saudaraku. Yang terjadi apa? Tambah drop. Apa kemudian saya langsung melemah? Waduh Tuhan, enggak. Saya tetap seger. Saya tanya dokter, dok ada pantangan makan enggak? Enggak, langsung babi saya makan saudaraku. Haleluya. Iya, siangnya sop kambing, saya suruh sopir saya beli sop kambing saudara saya makan hangat-hangat. Malam babi, saudaraku pagi Indomie ala Cak Agung, udah saudaraku, udah makan yang banyak, saudara, amin. Saudara saya Kamis sudah mulai agak normal nih suhu, tapi masih lemes-lemes saudara. Hari Selasa Rabu nih badan kayak dipukulin saudara, ya kayak dipukulin kepala pening saudaraku. Jumat sore saudara saya tes lagi ya, Jumat sore terus ya menjelang jam 6 saya tes lagi kemudian hasilnya saudaraku naiknya drastis. Loh, kemanakah demam berdarah? Di mana sengatmu? Nggak ada lagi. Nah, waktu Anda berkata no, itu terjadi. Kesembuhanmu sudah disediakan.
Maka fokusnya kepada ini. Apa yang kita butuhkan untuk hidup benar? Hidup benar itu apa? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, hidup saleh. Sudah Tuhan sediakan. Bukan akan, sudah. Maka bagian kita saat bersyukur Tuhan berkati. Nggak ada alasan untuk kita ngomel, khawatir. Sudah. Terus saudaraku, ya. Sama seperti Adam dan Hawa memiliki semua yang mereka butuhkan di Taman Eden. Adam Hawa begitu melek mata, saudaraku, semua udah ada. Kebutuhan primer, makanan, minuman. Kebutuhan sekunder ada. Kebutuhan tersier ada. Zamrud, safir, apalagi saudaraku, damar, bedola, berlian yang kinclong-kinclong. Yang bikin banyak ibu-ibu keluar air liur dan bapak-bapak keluar air mata. Tuhan sudah sediakan. Amin. Loh kok bapak-bapak keluar air mata? Iya, karena mahal. Apalagi kalau istrinya ulang tahun mintanya itu. Iya, udah kejibadak aja kan begitu. Haleluya. Iya. Ibu-ibu kalau lihat gitu, waduh keluar air liur. Aduh bagus. Tapi bapak-bapak, saudaraku, pura-pura, aduh sakit perut. Oke, saudara. Sama seperti Adam dan Hawa memiliki semua yang mereka butuhkan di Taman Eden. Demikian juga Yesus sudah menyediakan segala sesuatu buat saudara. Maka pencarian kita mencari Tuhan bukan karena Tuhan hilang. Tuhan gak lost, Tuhan gak hilang. Kita yang terhilang. Cari Tuhan artinya apa? Mengandalkan Tuhan. Cari Tuhan yang ada dalam hati kita artinya apa? Menemukan siapa kita di dalam Dia dan apa yang sudah Tuhan sediakan. Nah, waktu saya udah ngomong, pondasi yang pertama begini nih. Anda ngerti kalau ada khotbah begini, ini masih, saudaraku, bukan Injil Yesus Kristus. Terus saudara. Terus respon kita adalah sama seperti Adam dan Hawa. Buka mata kita, buka tangan kita, menerima segala kekayaan dari warisan Kristus buat kita. Ingat, di Mesir, orang-orang Israel yang waktu diperbudakan, cari makan dengan membungkuk, saudaraku. Timun, bonteng, semangka, bawang, dan cenderung sakit pinggang. Tapi begitu di tanah Kanaan, nggak perlu begini. Ara, delima, anggur, tinggal metik saudara. Siapa yang membangun kota-kota? Raksasa. Siapa yang mengolah padang gurun itu menjadi tanah pertanian? Raksasa. Dibiarkan Tuhan hidup untuk mempermudah. Nah, sama di dalam New Covenant, Tuhan yang berjuang, Tuhan yang menabur, kamu yang menuai. Dia sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Nah, pondasi yang kedua, saudaraku, salib atau peristiwa penyalipan. Inilah yang memisahkan Old dan New Covenant. Jadi New Covenant, Injil Yesus Kristus dimulai. Injil Yesus Kristus dimulai dari salib. Salib memisahkan Old dan New Covenant. Terus saudara, dalam Old Covenant nih, orang-orang percaya Tuhan menanti-nanti apa yang Tuhan janjikan. Saudara, lihat saya baik-baik ya. Saya pilih begini. Ini orang perjanjian lama menanti-nanti apa yang Tuhan janjikan. Keselamatan ya dinantikan, kemakmuran dinantikan, apalagi kesembuhan dinantikan. Maka doanya Yabes, kiranya Tuhan memberkati aku, kiranya Tuhan menolong aku, kiranya Tuhan menyelamatkan aku, kiranya Tuhan melindungi aku. Kenapa? Karena dia mengharapkan sesuatu yang belum terjadi. Kenapa? Yesus belum mati, Mesias belum datang. Maka orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang Yahudi saat itu menanti-nanti apa yang dijanjikan. Next, tapi dalam perjanjian baru, nih perjanjian baru, kita nggak lagi nanti sana. Perhatikan saya, kita nengok ke belakang apa yang sudah Yesus upayakan bagi kita. Yesus yang berjuang, kita menerima. Yesus yang mati, kita selamat. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa supaya kita menjadi benar.
Jadi kebenaran kita bukan karena perilaku kita. Karena kebenaran itu dianugerahkan. Mungkin bagi Anda akan berkata, Pak, kalau gitu gampang dong kita bikin dosa lah gini-gini. Saudaraku, nanti akan saya sampaikan. Jangan pikir Injil Yesus Kristus memandang enteng dosa. Termasuk juga saudaraku saya akan sampaikan, kalau gitu malas-malasan dong. Enggak, ada pondasinya. Amin. Oke, terus saudara. Orang percaya di perjanjian lama, Bapak Ibu, Anda sering membaca Alkitab, dalam kitab perjanjian baru sering tertulis Musa. Maksudnya bukan Musa individu. Kalau Alkitab menulis Musa itu bicara apa? Hukum Taurat, Old Covenant, saudara. Ya, orang percaya di perjanjian hukum Taurat, perjanjian lama, melakukan kegiatan keagamaan seperti hari Minggu ini kita ibadah. Nah, tapi banyak orang-orang yang masih hidup seperti ini, yaitu apa? Untuk menerima berkat. Saudara dengar, orang percaya di perjanjian hukum Taurat mengadakan ibadah. Ya bikin ibadah, melayani Tuhan. Saudaraku, ritual keagamaan untuk apa? Menerima berkat. Motivasinya itu supaya diberkati. Apa bedanya dengan orang-orang di luar sana yang datang ke Gunung Kawi supaya dapat sukses tokonya laris, saudaraku? Betul apa betul? Supaya disembuhkan, saudara. Itu orang masih dalam Old Covenant. Itu bukan pondasi Injil Yesus Kristus. Untuk apa? Berkenan. Saudaraku, next saudara. Orang percaya di perjanjian baru, kita mengadakan kegiatan keagamaan, kita berdoa, kita menyembah, kita memberi persembahan, kita melayani karena kita sudah diberkati. Kita sudah disembuhkan, kita sudah diselamatkan. Maka Anda lihat doa saya tadi waktu dokter atau hasil lab memvonis saya demam berdarah. Saya enggak, Tuhan tolong sembuhkan aku. Saya bersyukur, saya percaya. Saya percaya ini salah. Yang benar Tuhan sudah sembuhkan aku 2000 tahun lalu di kayu salib. Aku bersyukur Tuhan sudah sembuhkan aku. Itu saudara. Amin. Ini caranya. Jadi hari ini Anda ibadah bukan supaya diberkati, tapi saudara bersyukur. Tuhan sudah memberkati aku. Anda percaya Tuhan sudah memberkati aku? Tuhan sudah memberkati saudara? Amin. Makanya waktu pagi besok Anda berangkat kerja, buka toko atau Anda ke kantor, bukan cari rezeki. Tapi apa? Mengambil rezeki berkat yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Amin. Di mana Pak? Minta dia Sherlock buat Anda. Cari di mana, saudaraku? Ya kalau nggak tahu, saudaraku, suruh rezekinya Sherlock. Di mana? Di Alkitab, saudaraku. Kok nggak amin? Tepuk tangan dong buat Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudaraku, nomor 3. Suatu kasih yang baru untuk kitab perjanjian lama. Ini pondasinya. Kasih yang baru. Apa kasih yang baru? Saudaraku, dalam perjanjian lama kita lihat, saudara, terus saudaraku. Anda lihat dalam perjanjian lama Anda dituntut mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Dituntut. Itu kitab perjanjian lama. Pak, Yesus yang ngomong loh, betul. Tapi Yesus mengutip perjanjian lama. Dan Yesus belum mati, perjanjian baru belum dimulai. Maka saudaraku, ya ada kasih yang baru yang ditambahkan di perjanjian yang lama, yaitu apa? Saudaraku, bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah mengasihi kita terlebih dulu. Saya bisa mengasihi Anda, Anda bisa mengasihi kiri kanan, beda suku, beda latar belakang, kita bisa mengampuni karena saudaraku, sang kasih itu ada di sini. Kasih itu diberikan pada kita. Kita bukan dituntut tapi diberi kasih. Karena kita diberi kasih, kita bisa mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Dan Allah yang adalah kasih tinggal dalam hatimu. Maka kamu bisa mengasihi orang lain. Katakan haleluya. Amin. Yes saudara. Terus saudaraku ya. Yesus berkata bahwa nubuatan-nubuatan mengenai dia di kitab perjanjian lama akan digenapi. Nah terus saudara, Yesus membuka pikiran murid-muridnya untuk mengerti kebenaran ini
maka terus tolong multimedia lihat tangan saya kalau saya begini gini ya. Banyak hal di kitab perjanjian lama hanyalah lambang dan berbicara tentang Yesus. Maka sekarang saya mendalami kitab perjanjian lama itu menjadi seperti perburuan harta karun yang sangat menarik untuk lebih mengenal Yesus Kristus. Saya jadi ngerti kenapa kok saudaraku ada burung ya, orang-orang miskin saat itu mempersembahkan burung yang kaya, kambing yang lebih kaya, lembu sapi, lebih kaya lagi lembu sapi jumlah banyak. Saya jadi ngerti. Itu lambang-lambang semuanya bercerita tentang Yesus. Bahkan soal Rut, kisah Rut saudaraku. Ya, kita lihat oh itu tentang Yesus. Waktu kita baca kitab Ester, pada dalam kitab Ester tidak ada satu kata pun bicara Tuhan, nggak nyebut kata Tuhan, tapi saya lihat di situ tentang Yesus semuanya. Amin. Next, saudara. 4. Nah, ini banyak orang akan ngomong, wah Injil Yesus Kristus, Injil kasih karunia, gampang dong. Kita kalau gitu ya sudah. Ini kalau diajarkan ini orang gampang nanti pikirannya dosa, pikiran dia aja yang dosa. Amsal berkata begini. Seperti orang membuat perhitungan pada dirinya sendiri, demikianlah ia. Maksudnya begini Pak, kenapa saya ngangkat-ngangkat gembala satelit, wakil gembala di kota-kota di Bandung saya angkat-angkat. Saya latih mereka, saya beri kesempatan mereka untuk jadi pemimpin, untuk khotbah. Saya nggak ada pikiran mereka akan kudeta saya. Kenapa? Karena saya memang begitu. Kalau saya mau ngangkat Pak Gatot, saya takut, wah nanti jangan-jangan kudeta. Berarti saya juga begitu orangnya. Nangkep nggak saudara? Orang yang curigaan karena dianya sendiri begitu. Ya toh ya. Contoh saudaraku, suami yang curigaan sama istri terus. Jangan-jangan emang dianya yang begitu. Tuh langsung suami-suami pada lihat istrinya nih. Istri-istri lihat suami nih. Loh iya. Halo? Amin. Saudaraku, Anda lihat. Hukum gravitasi. Dilempar pasti jatuh ke bawah. Itu namanya hukum dosa. Semakin kamu pengen ke atas, semakin kamu pengen gak dosa, kamu akan semakin berdosa. Dengan kekuatanmu. Injil kasih karunia memahami ini. Next saudaraku. Maka pengharapan manusia hanya kepada Kristus yang sudah mengambil dan menebus kita dari segala dosa. Nah, gimana caranya supaya kita bebas dari hukum gravitasi? Saudaraku, tisu ini ada yang menopangnya. Kursi ini menopangnya, maka tisu ini gak akan pernah jatuh ke bawah karena ada yang menopangnya. Sama, Anda dan saya kalau dengan upaya sendiri pengen buat baik, pengen gak bikin dosa, semakin kamu jatuh dalam dosa. Tapi pada saat Anda ada yang menopang, bersandar pada Kristus, Kristus menopang Anda kemanapun Anda pergi. Itu yang membuat Anda menang dari dosa. Maka kasih karunia bukan lisensi untuk bikin dosa, tapi kasih karunia kuasa untuk menang dari dosa. Tepuk tangan paling meriah. Makasih Pak. Next saudaraku, once for all. Satu untuk selama-lamanya, satu untuk semua. Ibrani 10 ayat 10 berkata demikian. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Terus saudaraku, kemenangan atas dosa, baca sama-sama. Hanya saat kita bersandar kepada penebusan Kristus. Haleluya. Pada waktu Anda bersandar, kursi tadi penebusan Yesus, kamu menang. Siapa yang bisa ngalahin dosa onani? Siapa yang bisa ngalahin keterikatan merokok? Siapa yang bisa ngalahin keterikatan kebiasaan buruk? Dosa yang mengikat. Dengan upayamu, kamu gak akan menang. Saya mencobanya. Dulu berkali-kali saya gagal. Gimana caranya? Supaya mulut saya gak ngomong kata-kata kebun binatang. Tetap sumpah serapah kebun binatang yang keluar. Saudara, ini dia.
kecenderungan untuk tidak melihat gambar-gambar yang gak benar. Tetap aja saudaraku, ada daya tarik dosa yang mengikat. Saat saya naik motor saudara, dari Cikaso, kuliah kadang lewat Jalan Ahmad Yani, Kosambi itu kan dulu ada gedung film, kalau pasang poster gede-gede. Pembalasan Ratu Pantai Selatan, itu macam-macam saudaraku. Guna-guna istri muda, itu ada semua saudaraku. Saat saya saudaraku, awal-awal saya masih mahasiswa. Pembimbing saya bilang, kita nggak boleh lagi lihat-lihat yang model-model gambar begitu. Saudaraku sambil naik motor, boncengan sama teman saya. Kita nggak boleh loh lihat kayak gitu. Yang mana Gung? Yang itu tuh nggak boleh tuh gitu. Nggak boleh. Yang mana tuh? Apalagi yang itu Gung? Itu nggak boleh. Apalagi serem itu. Serem, nggak boleh. Tapi mata kita semakin ke sana. Nggak bisa bro. Amin. Saudaraku, tapi pada waktu Anda bersandar pada penebusan Yesus. Yesus yang ada dalam hati, hukum yang tertulis tadi Yesus. Itu mengubah. Kok mulut saya tiba-tiba asem, saya nggak mau lagi merokok. Saya lihat saudaraku bungkus rokok, ya Pak Febi tahu ya, effort apa semua ya, grup Ambon di Cikaso, teman-teman saya saudaraku. Sama saya juga awal-awal masih brengsek ikut mereka, ikut minum juga. Siapa yang bisa melepaskan saya dari minum? Gak ada. Tuh buktinya saya juga masih pengen minum. Saudara, siapa? Yesus. Tiba-tiba mulut saya asam, saya gak mau lagi merokok. Kenapa? Bukan saya gak mau merokok. Bukan saya gak pengen kayak ada sesuatu di sini. Enggak. Hukum yang tertulis di hati. Tiba-tiba saudaraku, saya udah gak mau lagi baca-baca stensilan model begitu. Enggak lah. Kenapa? Sampah. Dulu saya pengen berusaha enggak, tetap iya. Saya pengen untuk baik, tetap mau berontak. Maka saya cerita, saya pernah ditahan polisi. Saya pernah begini. Saya ditahan di Polsek Pemalang, saya ngalamin. Kenapa saya bisa berubah? Karena saya bersandar, bukan pada kekuatan saya, pada Yesus. Next saudara. Kabar baiknya, dosa tidak dapat menahan kasih karunia Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan dapat menghentikan dosa. Waktu kau bersandar, dengar, Anda mungkin ada di sini maupun di luar sana yang sedang mendengar khotbah ini. Iya Pak, saya pengen berhenti ngerokok, tapi kok nggak bisa-bisa ya Pak ya. Pengen semakin berhenti, tapi semakin pengen ngutut Pak. Saya pengen berhenti dari kebiasaan buruk A, kebiasaan buruk B, tapi kok kayaknya nggak bisa. Kenapa ya Pak? Karena Anda mengandalkan kekuatanmu. Tapi waktu Anda mengandalkan kasih karunia yang ada sini, andalkan, sandarkan. Kamu akan menang dari dosa. Amin. Amin. Terus saudaraku, pertobatan yang sejati. Injil Yesus Kristus, ini pondasinya. Kalau Anda tanya pertobatan menurut agama lain dan menurut pengkhotbah-pengkhotbah perjanjian lama akan berkata, perubahan perilaku itulah pertobatan. Saya mau kasih tahu, Cornelius terkenal sangat saleh, lebih saleh dari kita semua. Tapi Petrus diutus Yesus ke rumah Cornelius untuk bikin Cornelius bertobat. Kurang apa salehnya Cornelius? Kenapa disuruh bertobat? Padahal pertobatan menurut banyak orang adalah perubahan perilaku. Saya mau beritahu, itu bukan pertobatan sejati. Kalau hanya perubahan perilaku, banyak orang di luar sana yang gak percaya Yesus. Perilakunya benar. Mereka gak minum minuman keras. Mereka saudaraku gak nipu orang. Mereka gak culas. Benar, banyak. Tapi mereka tidak selamat. Karena pertobatan yang sejati bukan perubahan perilaku. Tapi apa? Perubahan pola pikir kita. Metanoia. Dari nggak percaya Yesus menjadi percaya Yesus. Yang kedua, terus saudaraku, yaitu apa?
Perubahan cara pikir dari mengandalkan diri sendiri, yaitu perbuatan keagamaan kita, kepada mengandalkan Kristus, bahwa hanya Kristus yang sanggup menyelamatkan, memberkati, menolong, menyembuhkan saya. Katakan amin. Cornelius salehnya minta ampun. Dari metanoia, perubahan cara pikir, Anda bermetamorfosa, baru perubahan perilaku. Bukan perilaku dulu, tapi metanoia dulu. Saya percaya Yesus, kemudian perilaku saya tambah hari tambah berubah. Dulu saya ngomong kotor, sekarang enggak. Dulu suka nipu orang, sekarang enggak. Tapi pertobatan sejati saya adalah saya percaya Yesus. Katakan amin. Saya enggak mengandalkan lagi diri sendiri. Saya enggak mengandalkan perbuatan saya. Tapi saya mengandalkan kepada Yesus. Next saudaraku. Pusat hidup kita hanya Kristus. Ini pusat hidup kita. Terus saudaraku, Yesus Kristus juru selamat kita, Yesus Kristus penyembuh kita, Yesus Kristus penolong kita. Yesus Kristus jalan dan kebenaran dan hidup. Pusatnya Yesus, bukan tentang performa saya, tapi tentang apa yang Yesus perbuat buat saya. Ini saya perlu bombardir Bapak Ibu Saudara, karena dari zaman Sriwijaya Belanda Anda sudah mendarah daging. Saudaraku, kita hidup di perjanjian baru, tapi cara kita, pola pikir kita masih pola pikir Old Covenant. Ini yang perlu didobrak, itulah Injil yang lain. Maka Paulus berkata kepada jemaat Galatia, kenapa kamu berubah? Termasuk apa saudaraku? Sihir dalam gereja, keimaman, ingat baik-baik. Dulu saya sangat kagum, karena saya juga dicekoki begitu. Sangat mengagumi saudaraku, Benny Hinn seperti manusia setengah dewa saudaraku. Wih, luar biasa, dahsyat. Saudara, kita berpikir hanya doa-doa orang seperti itu yang dijawab Tuhan. Tanpa kita sadar, kita dibawa kepada manusia kita. Anda dibawa pada manusia seseorang. Kenapa banyak orang nggak berani khotbah ini? Karena kekaguman jemaat kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, sama sekali udah habis sekarang. Kekaguman saudara saya bawa kepada Tuhan. Saudaraku, dulu kenapa hamba-hamba Tuhan nubuatan, hamba-hamba Tuhan penglihatan begitu laku? Sampai sekarang juga masih laku, banyak orang senang dilihat-lihat. Betul enggak? Iya, saya dapat penglihatan. Begini. Kita senang. Kita terkagum, hebat ini pendeta. Dengar. Sekarang pusatnya Yesus. Yesus ada dalam hatimu. Yesus yang bekerja di dalammu, melaluimu. Nangkap saudara. Anda dan saya gak ada bedanya. Mau pendeta hebat apapun nanti khotbah dan berkata, saya penuh pengurapan. Kamu gak ayo datang kepadaku. Orang seperti itu kamu harus jauhi saudaraku. Karena dia membawa Anda kepada dirinya, bukan kepada Tuhan. Saya khotbah ini dengan saudaraku satu konsekuensi. Saya habiskan semua kekaguman Anda pada saya. Saya bawa kekaguman Anda kepada Tuhan. Tuhan yang sama yang ada pada saya. Tuhan yang sama yang menyembuhkan saya 2 hari yang lalu. Tuhan yang sama juga melakukan yang sama buat saudara. Gak usah lewat saya, Anda sendiri berdoa. Karena Yesus, lihat ke belakang apa yang sudah Yesus lakukan buat saudara. Itu dia. Amin. Amin. Ini yang gak mudah. Kenapa banyak pendeta gak mau khotbah ini? Karena gak bisa lagi bawa saudara kepada dia. Gak bisa bawa lagi saudara dengan penglihatan-penglihatan. Dengan nubuatan-nubuatan. Saya sering lihat ada jemaat, Pak tolong Pak nubuatin saya. Lah saudaraku, dia senang. Sekarang dengan begini Anda ngerti, terus gimana Anda dengan saya hubungannya? Sebatas saya Bapak rohani, saya gembala, Anda wajib menghormati. Seperti Anda menghormati orang tua Anda. Seperti itu aja. Enggak perlu Anda, saudaraku mendewa-dewakan, mengagumi, mengkultuskan. No. Ini kalau elemen-elemen yang sudah diluahkan oleh Bapak Gembala ini sakti penuh urapan. Enggak ada itu. Yesus di dalam dirimu.
urapanmu dahsyat karena ada Yesus di dalam diri saudara. Katakan amin. Haleluya. Yesus sendiri berkata begini, siapa yang percaya kepadaku, dia bisa melakukan hal seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Katakan yes. Saya mau tanya, dengan saya khotbah begini, saya bawa Anda ke siapa coba? Saya minta, gak ada lagi kekaguman Anda pada saya. Saya hanya mengajar Anda, membawa Anda, untuk Anda menghormati Dia. Yesus menjadi pusat. Next, saudaraku. Pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang memimpin kita kepada hidup. Hidup kekal, bukan cuman perubahan perilaku. Kalau hanya perubahan perilaku, maaf kata saudaraku. Pendeta-pendeta Buddhis di Thailand sana, saudaraku, Anda lihat nggak pakai alas kaki, pakai batok. Saudaraku, ada semut lewat aja, dia menghindar, nggak mau nginjek. Berapa banyak Anda udah bunuh semut? Betul? Benar-benar dia menjaga kekudusan. Apakah itu memimpin kepada hidup? Maka saya katakan di luar sana banyak orang yang saleh. Lihat Kisah Rasul 11 ayat 18, kita lihat. Ketika mereka mendengar, ini cerita tentang Cornelius, mereka menjadi tenang. Jadi kepada bangsa-bangsa lain Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi pertobatan bukan soal kamu dulu minum-minum, sekarang gak minum-minum. Kamu dulu pemabuk, sekarang gak pemabuk. Itu nomor sekian. Nomor satunya adalah kamu metanoia, gak ngandalin diri sendiri. Kamu percaya Yesus. Gak ngandalkan kekuatanmu untuk menang dengan dosa. Gak ngandalkan kekuatanmu untuk mengalahkan dosa. Bukan itu, saudara. Terus, saudaraku. Terus, iman bahwa Yesus Kristus bekerja dalam setiap orang yang percaya. Amin. Masih ada 27 lagi, saudara. Gimana ini? Ya, iman bahwa Yesus, tadi pagi saya baru sampai nomor 15. Ya. Ini di sini baru nomor 6. Oke deh. Untuk menyamakan dengan yang tadi langsung lompat aja ke nomor 15 ya. Enggak deh, nomor 6 dulu. Tadi nomor 6 langsung nomor 7-nya saya lompat. Iman bahwa Yesus Kristus bekerja di dalam setiap orang yang percaya. Ini pondasi Injil, pengajaran Injil Yesus Kristus. Yaitu apa? Kita punya iman bahwa Kristus bekerja di dalam setiap orang percaya. Itu yang tadi saya khotbahkan. Jadi Yesus bukan hanya bekerja di benihin. Sehingga kita akan sembuh kalau benihin yang tumpang tangan. Oh, saya akan sembuh kalau Pak Agung yang tumpang kaki. Jangan mau. Saudaraku, Yesus bekerja di setiap orang percaya. Amin. Haleluya. Maka Paulus berkata, jangan buru-buru numpangin tangan. Maka saudaraku, sebenarnya siapa sih yang boleh tumpang tangan Anda? Pertama, bapak jasmanimu yang dalam Tuhan. Kalau bapak jasmanimu belum percaya Tuhan, ya gak usah minta tumpang tangan dia. Cukup minta restu, saudaraku. Dan minta angpau, saudara. Tapi kalau bapak jasmanimu katakan, saudaraku udah dalam Tuhan, Anda minta tumpang tangan. Anak-anak saya kalau mau pergi, saya tumpangi tangan. Chris mau kerja, tumpang tangan. Itu berkat. Kalau bapaknya gak ada pas lagi pergi, ibunya. Ibunya gak ada, ada siapa? Neneknya yang dalam Tuhan. Artinya apa? Secara hierarki di dalam keluarga. Yang kedua, siapa yang menumpangkan tangan memberkati? Gembala saudara. Karena otoritas tertinggi di dalam gereja adalah gembala. Dan berkat itu datang dari gembala. Maka saya nggak gampang-gampang tumpang tangan ke orang lain. Kenapa? Saudaraku, udah yang lain lah saudara. Tapi saya punya iman, Yesus bekerja di dalam setiap orang percaya. Yaitu di dalam Anda. Bukan hanya doa saya yang manjur, Pak ya. Doa Bapak juga manjur karena Yesus ada dalam diri Bapak. Kok nggak amin saya ngomong gitu Pak? Pak Brimob, amin. Iya gitu, jangan marah. Kayak mau nembak aja ini. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Yes. Nah, saudara, justru saya mendewasakan Anda. Saya nggak mau Anda mengagumi, katakan siapa nanti ada hamba Tuhan dari mana lah. Wah, nubuatannya kenceng ini begini. Anda, wah, enggak. Yesus bekerja di dalam setiap orang percaya. Maka pertumbuhan rohanimu jangan main instan. Pak, tolong Pak liatin saya apa Pak.
Kalau Anda datang ke saya gitu, saya akan melihat mana ada jerawat di pipi Anda. Masa depanmu cerah menurut firman Tuhan. Udah begitu aja. Terus saudaraku lihat, ya. Mana. Ayo. Dalam gereja yang berpusatkan Injil Yesus Kristus, mereka percaya Tuhan bekerja dalam diri setiap orang dan Tuhan sedang bekerja mengubah setiap orang. Terus, saat Yesus ada dalam diri seseorang, kita percaya bahwa hasil yang baik, hidup benar, dan hidup kudus akan dihasilkan dari orang percaya. Siapa yang mengubah saya? Teman-teman saya 14 orang ketemu sopir gereja Petrus ngomong, kalau kamu tahu Agung dulu SMA, kamu gak akan nyangka begini. Brengsek banget dia. Omongannya begitu saudaraku. Mulutnya gak ada yang benar, kotor semua, bohong semua itu. Oh ya, iya. Itu mereka ngomong. Tapi kenapa bisa begini? Suka nyuri dia, suka nipu orang. Itu semua teman-teman saya ngomong begitu. Hari ini kenapa begini? Kristus yang bekerja di dalam saya menghasilkan hidup benar, hidup kudus. Karena saya percaya Yesus, bukan karena kekuatan saya. Terus saudaraku. Nomor 7, saya lewat untuk menyamakan ibadah yang tadi, langsung nomor 15. 15 saja. Nanti 7 sampai 14 minggu depan. 16 sampai 27 minggu depannya lagi. 27 sampai 40 tahun depan. Enggak, hanya sampai 15 saja, tapi 8 sampai 14-nya saya akan khotbahkan minggu depan. Motivasi baru dalam kehidupan rohani. Saudara, saya sebentar sebelum nomor 15, ada nomor berapa saya lupa. Begini, pengkhotbah Perjanjian Lama, fokus khotbahnya tentang dosa. Kamu berdosa, kamu begini. Fokus pengajaran Injil Yesus Kristus, dia hanya mengkhotbahkan Yesus. Khotbahkan Yesus, moral orang berubah. Khotbahkan Yesus, karakter orang berubah. Khotbahkan Yesus, kepelitan menjadi murah hati. Paulus hanya khotbah Yesus. Kita enggak nganggap enteng dosa. Kita juga enggak males-malesan. Oh enggak, nanti ada. Maka dari 15 yang saya sampaikan, fondasi pengajaran Injil Yesus Kristus, ini menjadi filter. Waktu Anda baca buku rohani, waktu Anda dengar khotbah pendeta A, pendeta B, termasuk saya berkhotbah, Anda bisa lihat, oh Injil yang lain. Ini Injil motivasi atau Injil Yesus Kristus. Paulus berkata, akhir zaman orang akan senang dengar Injil yang lain. Kumpulkan pengajar-pengajar. Dia akan senang, saudaraku. Maka Anda lihat, saya khotbah pusatnya Yesus. Yesus, saudaraku. Saya selalu Yesus center. Saya enggak khotbah yang lain. Sebab waktu saya khotbah Yesus, khotbahkan Yesus, moral orang berubah, kelakuan orang berubah, hidup orang berubah, sakit disembuhkan. Waktu Paulus khotbah Yesus, Injil, kabar sukacita. Orang di Listra yang lumpuh, Paulus lihat, dia punya iman untuk sembuh. Ibu, bangkit, sembuh, jalan. Ibu, amin, kau jalan. Ibu. Saya tunjuk ibu, kok ibu diem aja. Iya bu, iya pak, gitu dong jangan. Iya bu, saya dipelototi. Aduh, ibu amin, minggu kemarin kemana? Saya lihat ibu nggak ada. Ya Ricky WA saya, Pak gini-gini. Ricky, kamu sama mertuamu pada kemana? Kok Bapak tahu? Mata saya cukup kuat untuk memandang Anda tidak atau tidak ada. Haleluya. Hei ibu, lah gitu dong. Maaf bu ya, karena saya sayang sama ibu. Ya. Halo bu, saya sayang sama ibu ya. Kalau saya ngomong begini kan suaminya nggak cemburu, saudaraku. Kalau saya ngomong yang sama muda-muda bisa salah pengertian. Betul nggak? Misalnya saya ngomong sama Bu Wawan, saya sayang, wah itu bahaya.
Saudaraku, padahal sayang dimaksudkan sayang gembala kepada jemaat. Ya. Makanya saya harus ngomong sekarang ke yang omah-omah aja. Saya sayang sama ibu. Amin. Haleluya. Amin. Ada lagi omah di sini? Amin. Ya, saya sayang sama omah. Mana lagi? Oh, yang jam 7 tadi omah Tin, omah siapa saya sayang ya. Amin. Haleluya. Nanti kalau saya bilang sayang sama Budame bahaya juga. Haleluya. Amin. Iya, saudara. Kalau saya bilang sayang sama anak-anak gadis, padahal dulu sekolah minggu saya. Kan bisa aja salah ini, saudaraku ya. Ya, dulu sekolah minggu saya kayak Shirley anaknya Pak WW itu kan dari kecil kelas 0, saudaraku. Saya bilang, Om sayang sama Shirley. Nah, dulu boleh, sekarang kan kalau saya ngomong gitu Shirley-nya bisa nerima. Orang yang di sekelilingnya, ih kok bapak begitu ya? Hah, padahal gak ada apa-apa. Oh, dulu masih saya gendong TK, saudaraku. Sekarang kan udah gadis. Beda, saudara. Amin. Ya, Bu Amin, saya sayang sama ibu. Pak Amin gak cemburu kan? Wah, puji Tuhan. Kalau cemburu kita selesaikan di rumah makan Padang, Pak. Haleluya. Haleluya. Nah, motivasi baru dalam kehidupan rohani. Ya, oke, kita lihat. Kalau dulu saudara didorong untuk ke gereja, didorong untuk melayani sebagai singer, minimal nyengir, saudaraku. Diwajibkan, diharuskan untuk melakukan kegiatan rohani. Kenapa Anda didorong? Supaya Anda diberkati, supaya Anda nggak kena kutuk, supaya Anda begini. Tetapi sekarang itu nggak lagi beban dalam pengajaran pondasi, pengajaran Injil Yesus Kristus. Tapi karena kita ingin melakukannya. Kenapa kita ingin melakukannya? Next, saudaraku. Karena saat seseorang menerima banyak kasih, dia akan banyak berbuat kasih. Betul apa betul? Nah, makanya Bapak Ibu, ya, saudaraku, kenapa Pak Primob nih kalau nyanyi? Kenapa? Ya tanya sama dia, jangan sama saya. Orang pasti, kenapa Pak Agung Anda nunggu kan jawaban saya? Ya tanya sama dia dong. Kenapa tanya sama saya? Jadi saya bisa ngerti. Kalau ada orang-orang yang belum banyak berbuat kasih. Mungkin dia baru menerima sedikit kasih dari Tuhan. Mungkin Tuhan baru menyelamatkan telinga dia saja. Tuhan belum menyelamatkan semuanya, saudara. Kalau Anda udah diselamatkan roh, jiwa, tubuh Anda. Tentunya Anda akan banyak berbuat kasih. Katakan amin. Amin. Oke, nomor 17. Oh enggak ada. Minggu depan saya akan ajar nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10 dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri. Angkat roti dengan tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Perjanjian baru dimulai dari salib. Salib memisahkan Old dan New Covenant. Pusat perjanjian baru adalah Yesus. Kita punya iman Yesus ada dalam diri saudara, bekerja di tengah saudara, dan menghasilkan ketaatan, kasih, kesungguhan, pertobatan sejati yang memimpin kepada hidup. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Yesus mengambil cawan sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk pengajaran fondasi Injil Yesus Kristus. Dan sebentar kami akan membawa persembahan kami sebagai tanda kasih, bukan sebagai sebuah beban. Kami memberi yang terbaik buat Tuhan. Persepuluhan, persembahan syukur kami. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat-Mu. Buka hati dan angkat tangan-Mu, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang percaya dan diberkati berkata, amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.